Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. DPR RI mendorong pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia untuk membuka kantor diplomatik di Yerusalem Timur sebagai langkah nyata pengakuan terhadap kemerdekaan Palestina. Hal ini penting untuk memperkuat posisi Palestina di dunia. Ditemui usai seminar refleksi akhir tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018 di Media Center, Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, anggota DPR RI Irgan Hairul Mahfiz mendukung langkah Komisi 1 yang mendorong pemerintah Indonesia segera mendirikan Kedutaan Besar Indonesia untuk Palestina di Yerusalem Timur. Pasalnya, 128 negara telah menolak keputusan Amerika yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Untuk itu, Indonesia perlu melakukan langkah nyata demi memperkuat kedaulatan negara Palestina. Sekarang ini akibat ada keputusan Presiden Trump yang menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, artinya melawan resolusi khusus sidang umum PBB yang dimana didukung oleh 128 negara mendukung resolusi itu. Ya, reaksi kita minta kepada pihak pemerintah segera membuka kantor diplomatik, apakah dalam berbentuk kedutaan besar atau konsul jenderal yang selama ini ada di Amman pindahkan ke Yerusalem Timur. Anggota DPR RI Irgan Hairul Mahfiz meyakini pendirian Kedutaan Besar untuk Palestina di Yerusalem Timur tidak akan menemui kendala, karena selama ini Indonesia telah memiliki KBRI di Yaman yang merangkap untuk Palestina. Di satu sisi, Amerika tidak akan bisa menjegal langkah negara lain mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, karena itu hak prerogatif suatu negara. Kita juga sebenarnya terikat dengan perjanjian hukum internasional. Kita masih mempersoalkan itu. Tapi karena langkah yang begitu kontroversial yang dilakukan oleh Donald Trump, yang mengeluarkan sikap memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nur Fuad dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan program bela negara penting bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, serta menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mengemukakan program bela negara merupakan suatu cara untuk mengingat peran dan jasa para pahlawan pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam periode 1945 hingga 1949. Fadlizon mengatakan salah satu masa yang penting dalam sejarah bangsa Indonesia yakni saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda kedua, di mana ada pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDR. Jadi kegiatan bela negara ini merupakan satu cara kita untuk mengingat peran dari para pendahulu kita, khususnya pada periode pasca proklamasi kemerdekaan, yaitu periode 45-49, dan lebih khusus lagi sebetulnya perjuangan tahun 48-49 ketika kita mempertahankan negara Republik Indonesia dari agresi militer Belanda yang kedua. Dan inilah yang saya kira satu periode penting, terutama ada yang namanya waktu itu PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Safruddin Prawira Negara. Tanpa adanya PDRI tidak ada NKRI. Gitu. Brigjen TNI Purnawirawan Safruddin Bahar mengatakan, setiap negara mempunyai program bela negara yang wajib ditanamkan kepada semua warga negaranya, di mana para generasi muda dipersiapkan menjadi aktor sejarah dalam menjaga kedaulatan negara di masa depan. Ya, jadi secara umum ya, tiap negara itu mempunyai program bela negara. Negara itu tidak ada yang menjamin. Yang bisa menjamin itu dirinya sendiri. Jadi kalau tidak ditanamkan ini, berarti negara itu kropos dari dalam, rakyatnya tidak tahu dan tidak disiapkan untuk itu. Jadi mungkin kita sudah agak terlambat ya, apalagi kesadaran nasional, Pancasila, sejarah, ilmu bumi sudah dihilangkan sejak 98 sampai kita sadar sekarang. Jadi sekarang sudah saatnya generasi muda kita persiapkan, karena yang akan melanjutkan ini dan akan punya ini kan mereka. Gejalanya sekarang itu dengan adanya TI ini, orang sudah lupa kepada bangsa. Jadi dia membuka diri, apa saja orang asing dipersilakan masuk. Ajib dan Divo, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan fasilitas Taman Nasional Bantimurung di Sulawesi Selatan dengan pengalokasian anggaran yang memadai agar dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Taman Nasional Bantimurung terletak di antara Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan dengan luas 43.750 hektar yang memiliki 243 jenis kupu-kupu, di mana 23 jenis berhasil dibudidayakan. Dalam kunjungan kerja masa reses ke Sulawesi Selatan, Komisi 4 DPR RI menilai Taman Nasional Bantimurung masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Anggota Komisi 4 DPR RI Nasyid Umar mengatakan, pemerintah harus lebih serius mengelola Taman Nasional Bantimurung sebagai taman konservasi kupu-kupu sekaligus objek wisata. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan alokasi anggaran yang lebih besar bagi Taman Nasional Bantimurung untuk memperbaiki fasilitas taman, terutama untuk konservasi kupu-kupu. Memberikan kesempatan kepada KLH untuk mengajukan anggaran agar fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan di dalam daerah konservasi ini, khususnya untuk pengembangan dan pariwisata kupu-kupu ini bisa ditingkatkan sehingga fasilitasnya bisa lebih bagus dan mendunia. Ya, kalau sekarang ini masih secara tradisional ya. Oleh karena itu kami dari Komisi 4 dan bersama dengan Badan Anggaran akan memberikan peluang untuk memberikan anggaran yang dibutuhkan. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mengatakan, manfaat Taman Nasional Bantimurung tidak hanya untuk konservasi, melainkan juga untuk edukasi. Sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebaiknya melakukan program dan inovasi dalam menjaga dan merawat Taman Nasional Bantimurung dengan dukungan anggaran untuk perbaikan dan peningkatan fasilitas taman. Taman nasional kita tetap terpelihara ya dan bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan konservasi, tapi juga untuk wisata, untuk edukasi, dan juga supaya ke depannya kita dapat memastikan bahwa hutan, kemudian juga konservasi, kemudian juga kupu-kupu ya yang ada di sini itu tetap bisa dijaga dan dirawat dan bisa bertumbuh gitu. Dari Sulawesi Selatan, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Yusli Hayanti. Wassalam.